Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpin Gopron, NIM 1930603222 Prodi S1 Perbankan Syariah, UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan memaparkan dua makalah. Makalah yang pertama yaitu gadai dasarnya dan peran fungsi dalam perekonomian, dan yang kedua adalah entrepreneur. Masuki makalah pertama yaitu gadai dasarnya dan peran fungsi dalam perekonomian. Menurut bahasa, gadai berarti subut dan habes, yaitu tetap. Sedangkan menurut syariah, penyerahan harta benda sebagai jaminan hutang. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum makbudah fa in amina ba'dukum ba'da falyuwaddul ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taktumus syahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbahu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bertemu muamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggung yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbinya. Dan janganlah kamu para saksi membunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Firman-Nya, wa in kuntum ala safarin, yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sebagai batas waktu tertentu. Firman-Nya, walam tajidu katiban, yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan, atau mereka mendapatkan penulis tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta, pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Maksudnya penulisan itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh si pemberi penjaminan. Firman-Nya, parhanum maqbudah. Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang, sebagaimana yang menjadikan pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama, dan ulama yang lain menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberikan gadai. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lainnya juga berpendapat demikian. Firman-Nya, fa in amina ba'dukum falyuwaddul ladzi tumina amanatahu. Diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid. Sanad itu dari Abu Sa'id Al-Qadir, ia tetap mengatakan bahwa ayat ini telah dinasahkan oleh ayat sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika sebagian kamu saling mempercayai sebagian lain, maka tidak ada dosa bagimu untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian. Firman-Nya, wal yattaqillahi rabbahu. Maksudnya adalah orang yang dipercayai untuk memegang jaminan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan para penulis kitab As-Sunnah dan Qatadah dari Al-Hasan Samura bahwa Rasulullah SAW bersabda, firman-Nya, wala taktumus syahadata. Maksudnya janganlah kamu menyembunyikan melebih-lebihkan, dan jangan pula mengabaikan. Ibnu Abbas dalam ulama lainnya mengatakan, kesaksian palsu merupakan salah satu dosa besar yang paling besar. Demikian juga menyembunyikan.
Setelah kita akan melanjutkan materi kedua, yaitu zakat dan fungsi bagi sosial ekonomi. Pengertian zakat. Zakat merupakan ajaran Islam yang menitik beratkan pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat, harta akan terbanding dari bencana. Artinya harta zakat akan menjadi tumbuhan dan berkembangan dengan kesuciannya. Harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat. Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongi ke dalam pilar Islam. Zakat memiliki keistimewaan di berbagai bidang, dapat diletakkan dalam berbagai hal. Selain sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat juga sebagai pengaman sosial dan ekonomi. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan dan mendistribusikan sebagai harta yang telah mencapai nisbah, batas minimal, dalam waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat guna menyukupi jiwa dan hartanya sesuai dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebabun nuzul. Ayat ini diturunkan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukmin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berkenan dengan orang-orang yang tidak mengikuti berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Saraya berkata, "Ya Rasulullah, inilah harta benda kami merintangi kami untuk ikut berperang. Ambillah harta itu dan bagi-bagikanlah sepertiga. Mohonkanlah ampun untuk kami." Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Dan mungkin ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.